Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hari ini kita selesaikan dua bab lagi ya. Dua bab lagi yang 3 tambah 2. Hanya 2 bab saja. Insyaallah karena kita sudah merujuk banyak tadi. Bab yang keempat. Bab yang keempat di sorof kedua ini adalah tafa'ala. Bab keempatnya adalah tafa'ala. Yaitu ditambahkan ta di awalnya dan satu huruf yang sejenis dengan ainnya. Tafa'ala. Contoh takallama, taqaddama, takharraja. Yang paling penting maknanya. Karena itu pengenalan itu di buku dasar. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. Satu, menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Jadi kalau antum punya kesimpulan sebenarnya ini wazan tambah 2 huruf ini kebanyakan makna ter. Antum coba lihat tak? Wazan infa'ala, ifta'ala, ter. Ada. Kecuali if'alla. Karena memang hasil dari pekerjaan. Karena dia adalah warna dan cacat. Ini lagi sekarang lihat. Tafa'ala ternyata makna pertamanya adalah hasil dari pekerjaan sebelumnya. Diterjemahkan dengan awalan apa? Ter. Sama. Contoh, dzakartuhu. Contoh panjangnya nih. Dzakartuhu fatadzakkara. Saya mengingatkannya, maka dia pun teringat. Artinya, tadzakkara maknanya apa? Teringat. Maknanya teringat. Tinggal antum buat kata-kata lain. Misalnya, tadorroba. Apa artinya? Tadorroba. Makna pertama ini. Terpukul, tagossala. Tercuci, ta'akkala. Termakan, tasyarroba. Terminum. Dipahami ini kan? Pokoknya buat saja. Saya hanya contohkan satu kata. Karena yang penting kan teori. Kata semua bab. Masuk di sini 3 huruf. Tambah 2. Wazan tafa'ala. Ter. Itu makna pertama. Makna kedua. Bermakna mengambil atau menjadikan. Ternyata dia bisa juga bermakna mengambil atau menjadikan. Contoh, tawassada thawbahu. Dia menjadikan bajunya sebagai wisadah bantal. Kan wisada artinya bantal. Tawassada menjadikan bantal. Maknanya menjadikan. Maknanya menjadikan. Dipahami ini? Jadi makna mengambil atau menjadikan. Yang ketiga, bermakna berusaha. Ini ada dalam hadits, ada dalam ayat. Ya, bermakna berusaha. Contoh tasabbaro. Berusaha untuk bersabar. Dipahami ini? Berusaha untuk bersabar. Ini ada dalam hadits Abu Hurairah, ini contoh nyatanya. Ya, man tasabbaro yusabbirhullah. Ada dalam hadits itu. Apa artinya berarti itu? Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya. Karena fa'ala. Jadi ini beda wazan, beda arti. Man tasabbaro yusabbir. Dari kata sabbaro yusabbir. Apa artinya yusabbir? Makna menjadi. Qawwasa menjadi qaus. Jadi kita terjemahkan sesuai dengan makna sorof. Man tasabbaro. Siapa saja yang berusaha untuk bersabar, yusabbirhullah. Maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Menjadi. Jadi kalau antum tahu sorof, enak terjemahan. Orang juga paham. Jelas ini makna namanya. Jadi beda wazan, beda arti. Padahal kalau antum lihat kamus ini di hadits, tasabbaro, sobaro. Yusabbir, sobaro. Ini yang masalah nanti. Kalau antum tidak tahu sorof, tidak bisa itu perkembangan artinya. Dipahamkan? Pengembangannya susah. Susah. Tapi kalau kita orang sorof, gampang memahami. Gampang memahami ucapan firman Allah dan ucapan Nabi. Demikian pula ucapan orang Arab itu mudah kita pahami. Jelas ini saudara? Ini contoh saja. Jadi dia berusaha. Yang keempat bermakna menjauhi sebuah perkara. Menjauhi. Menjauhi. Artikan katanya menjauhi. Contoh. Taharroja. Bukan takhoya. Taharroja Yusufu. Harojun maknanya dosa. Harojun dosa. Kalau taharroja berarti maknanya apa?
menjauhi dosa. Jelas kan? Jadi kalau kita bilang ta'akala, menjauhi makanan. Tasyarroba, menjauhi minuman. Tagossala, menjauhi cucian. Jadi maknanya menjauhi. Paham kan? Ketika saya bilang misalnya tagossaltu. Apa artinya itu? Saya buka kamus, maknanya gosala mencuci. Tagossaltu langsung antum bilang, saya mencuci. Salah, ini sudah berubah wazan. Berubah wazan, berubah arti. Jadi tagossaltu apa artinya? Saya menjauhi cucian. Saya hindari itu cucian. Dipahami ini? Nah, ini makna yang keempat. Makna kelima dan terakhir untuk bab ini bermakna bertahap ternyata. Bertahap dalam suatu perkara, yaitu sedikit demi sedikit. Antum kalau wazankan dengan wazan ini berarti antum bertahap. Ingat sebelumnya terus menerus, tidak putus. Kalau ini bukan. Ini bukan. Ini maknanya bertahap. Lihat contohnya. Tahafatul ilma. Dari kata hafidho. Hafidho menghafal. Saya hafal ilmu. Begitu sebenarnya. Tapi ketika antum bilang tahafatu. Beda itu artinya. Apa artinya? Saya menghafal sedikit demi sedikit ilmu. Dipahami ini? Ketika antum bilang tasarrabtu, apa artinya? Saya minum sedikit-sedikit, sedikit demi sedikit. Paham kan? Artinya bertahap antum, tidak langsung satu botol langsung satu kali. Paham ini? Beda dengan wazan sebelumnya. Wazan sebelumnya apa? Bukan bertahap, tapi terus menerus. Dipahami ini? Terus menerus. Kalau ini sedikit demi sedikit, artinya putus di tengahnya. Ada putusnya, kan begitu? Tidak menghafal terus, paham kan? Tapi ini hafal, berhenti lagi, hafal, tapi sedikit demi sedikit dihafal. Jelas maknanya ini? Ini makna wazan tafa'ala. Yang kelima, bab terakhir untuk ditambah 2 huruf, bab tafa'ala. Yaitu ditambahkan ta di awalnya dan alif di antara fa dan ainnya. Contoh, taba'ada, taqotala, tadoroba. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. Ada 4 maknanya ini. 1, menunjukkan hasil dari pekerjaan sebelumnya. Dengan ini, selesai ini. Selesai bab, sebenarnya ini adalah terakhir dari bab 3 tambah 2. Kalau antum melihat, pertama ada makna ter. Kedua ada makna ter. Iya kan? Keempat ada makna ter. Ini kelima ada makna ter. Berarti cuma 1 yang tidak bermakna ter. Nah, yaitu bab apa? If Allah, karena memang dia kosakatanya khusus warna sama cacat. Iya kan? Jadi bab ini semua bisa bermakna ter terjemahannya. Lihat ini nomor 1. Hasil dari pekerjaan sebelumnya biasa diterjemahkan dengan awalan ter. Contoh, ba'atuhu fataba'ada. Saya menjauhkannya maka dia pun terjauhkan. Taba'ada, terjauhkan. Jadi bisa antum bilang tadoroba, terpukul. Paham kan? Tadoroba, terpukul juga. Sama artinya. Iya, sama artinya. Ini makna pertama untuk wazan ini. Saudara tahu? Yang di samping tiang. Apa makna pertama, saudara? Kita. Yang rambutnya ke depan. Nah. Apa makna pertama, saudara? Hah? Lumayan ya. Jangan kau sibukkan dengan itu tukang. Biar media bekerja, kita belajar. Atau mau jadi tukang? Jami. Biar itu pekerjaan semua orang bisa lakukan. Orang bodoh dan orang pintar bisa lakukan. Tapi ini pekerjaan kita ini, tidak ada yang bisa lakukan kecuali hidayah dari Allah. Nah, tidak ada orang bisa masuk di halaqah begini kecuali yang diberi hidayah oleh Allah. Kalau itu gampang, biar orang gila bisa juga. Tinggal dikasih tahu, kau kasih begini. Nah, kayak itu pakai tenaga. Kalau ini pakai otak. Jadi harus kau hadir. Saudara? Dah? Dari tadi saya perhatikan. Baik, gimana? Gimana kalau saya? Ini wazan bermakna ter. Mukaku di sana. Gimana itu, saudara?
Antum paham gak kalau saya di sana mukaku? Dah, jangan biarkan dia bekerja. Dah, kita sibuk dengan belajar, saudara. Dah, sebagai faedah, saya pernah dapat faedah. Kalau itu pekerjaan-pekerjaan begitu, biar orang tidak dipilih oleh Allah. Itu takdir. Nah, semua orang bisa lakukan. Biar anak kecil. Tapi kalau pekerjaan kita ini, tidak ada yang bisa lakukan kecuali yang Allah inginkan kebaikan padanya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Hadits Utsman, bukan. Hadis siapa itu? Muawiyah. Kalau Utsman, man ta'allamal Qur'an man khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kalau ini man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan pahamkan dia dalam agama. Bayangkan kami, satu wazan kita tahu artinya akhirnya nanti kita paham agama. Berarti Allah inginkan kepada kita kebaikan. Yang bekerja dunia tidak ada dalam hadits ini. Tidak ada dalam hadits ini. Yang bekerja dunia. Jelas saudara? Iya, berarti kita ini alhamdulillah. Syukuri saja kita lanjutkan pekerjaan kita ini. Karena ini pekerjaan mulia. Bekerja juga kita ini, alhamdulillah. Iya, jadi bab ini hati-hati maknanya makna pertama. Contohnya di situ ba'atuhu fataba'ada. Iya, saya menjauhkannya maka ia pun terjauhkan. Terjauhkan, fokus pada kata berikutnya. Iya. Kemudian makna kedua bermakna berserikat atau saling. Berarti wazan fa'ala. Atau ingat kan? Fa'ala apa artinya? Saling juga. Ini juga bermakna saling. Tinggal tambahkan ta. Tafa'ala. Karena kalau wazannya ada tambahan alif. Itu selalu makna saling. Fa'ala. Tafa'ala. Selalu maknanya saling. Dipahami ini? Itu kesimpulannya. Selalu maknanya saling. Tasyawarul muslimun. Kaum muslimin saling bermusyawarah. Takotala. Makanya kadang kotala saling membunuh. Takotala saling membunuh. Artinya berjihad. Ketika seorang berjihad namanya kotala. Atau takotala. Karena saling berperang sudah artinya. Berperang artinya. Jelas ini saudara? Iya. Kemudian makna ketiga bermakna. Wah ini adalah wazan. Tidak ada di makna wazan lain. Bermakna menampakkan sesuatu hanya secara dohir. Tidak sesuai dengan kenyataan. Yaitu pura-pura. Antum kalau buka kamus tidak ada kosakata bahasa Arab bermakna pura-pura. Tapi ada wazan diterjemahkan pura-pura. Dan ini hanya pada bab ini. Tidak ada bab lain. Kata bisa bermakna pura-pura. Tambahkan kata pura-pura. Hanya menampakkan sesuatu secara dohir tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh tanah wama apa artinya itu? Pura-pura tidur, takasala. Pura-pura malas, tajahala. Pura-pura bodoh, ta'ama, pura-pura buta. Pokoknya semua yang pura-pura. Nah, pura-pura minum. Kan nanti tinggal antum tambahkan failnya. Siapa yang pura-pura minum? Nah, iya kan? Tinggal tambahkan failnya. Ini fiil. Pura-pura minum tadi apa? Pura-pura keluar. Pura-pura datang. Pura-pura kembali. Taroja'a. Keroja'a kembali. Kalau pura-pura kembali. Taroja'a. Pura-pura apa lagi? Sakit. Pura-pura sakit. Setiap hari Senin sakit. Tuh. Apa jadinya? Hati-hati. Tamarodo. Nah. Pura-pura sakit. Pura-pura paham? Hanafi? Tafahama. Mantap Hanafi saudara. Sudah agak ceria sedikit ini. Iya, tafahama. Pura-pura paham. Pokoknya ini wazan. Tidak ada. Dan yang anehnya tidak ada wazan lain bermakna ini. Tidak ada wazan lain. Yang bermakna pura-pura. Hanya wazan ini saja.
Wazan makna terakhir yang keempat, bermakna bertahap dalam suatu perkara sedikit demi sedikit. Berarti ini mirip dengan wazan apa? Tafa'ala. Jadi tambahan ta itu bisa bermakna bertahap. Karena tafa'ala bertahap, tafa'ala bertahap. Sebagaimana tadi adanya alif itu bermakna saling. Kotala, takotala. Jadi alif itu menunjukkan makna saling. Kemudian awalannya ta menunjukkan makna bertahap. Bisa sedikit demi sedikit. Contoh, tazayadal ibilu. Unta bertambah. Karena kata zada bertambah. Tazayada bertambah juga. Tapi sedikit demi sedikit. Dipahami ini? Bertahap. Jelas saudara? Selesai 3 ditambah 2. Selesai 3 ditambah 2. Setelah itu insya Allah besok kita masuk 3 yang ditambah 3. Ya sabar ini karena kita butuhkan sekali ini maknanya. Kita butuhkan sekali maknanya. Alhamdulillah. Insya Allah kita pasti akan melewatinya ini. Mungkin tinggal paling tinggi 2 kali pertemuan kita sudah selesai dari fiil sesuai dengan huruf lafadznya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.